Apa kabar sahabat mitos atau fakta? Para penghuni tanah Nusantara, maupun para penghuni jagat raya, dimanapun Anda berada. Sebelum menikmati dan melanjutkan tayangan ini, ada baiknya kita saling berbagi dengan subscribe channel ini. Komen di bawah untuk meninggalkan opini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi, karena akan ada video baru menanti. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang menguasai wilayah Jawa Barat dari abad ke-7 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaan Pajajaran terletak di Pakuan, yang kini merupakan bagian dari Bogor, dengan raja terkenal, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi atau Jaya Dewata. Pada abad ke-15, Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subang Larang, putri dari Ki Gedeng Tapa atau Ki Jumajan Jati, dan dikaruniai 2 orang putra dan 1 putri. Pangeran Walangsungsang lahir pertama pada tahun 1423 Masehi. Kedua, Nyai Lara Santang lahir pada tahun 1426 Masehi. Sedangkan putra yang ketiga, Raja Sengara atau Raden Kian Santang, lahir pada tahun 1428 Masehi. Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas tahta kerajaan Pajajaran. Namun, karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa, anak laki-laki dari Prabu Siliwangi dengan istri keduanya yang bernama Nyai Cantring Manikmayang. Ini dikarenakan pada saat itu, abad ke-16, ajaran agama mayoritas di kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan atau agama leluhur orang Sunda, Hindu, dan Buddha. Awal nama Caruban. Pada tahun 1442 Masehi, Pangeran Walangsungsang menikah dengan Nyai Endang Gelis, putri Ki Gedeng Danuwarsih dari pertapaan Gunung Mara Api. Pangeran Walangsungsang beserta adiknya, Nyai Lara Santang dan istrinya, Nyai Endang Gelis, berguru agama Islam kepada Syekh Nurjati. Mereka menetap bersama Ki Gedeng Danusela, adik Ki Gedeng Danuwarsih, dan menetap di pinggir pantai sebelah tenggara Gunung Jati, yang sekarang dikenal sebagai Lemah Wungkuk. Pangeran Walangsungsang diberi nama Somadullah dan diberi petunjuk Syekh Nurjati untuk membuka hutan di sekitar Gunung Jati dan mendirikan Dukuh Tegal Alang-alang, yang kemudian dinamakan Desa Caruban, bahasa Sunda, campuran. Dinamakan Caruban, karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Perubahan nama menjadi Cirebon. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya, seperti menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon, yang berasal dari cai, air, dan rebon, udang rebon, yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Penyebaran Islam. Desa Caruban berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai. Danusela atau Ki Gedeng Alang-alang, oleh masyarakat dipilih sebagai Ku yang pertama dan meninggal pada tahun 1447 Masehi. Digantikan oleh Pangeran Walangsungsang sebagai Ku yang kedua, bergelar Pangeran Cakrabuana. Atas petunjuk Syekh Nurjati, Pangeran Walangsungsang dan Nyai Lara Santang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Pangeran Walangsungsang mendapat gelar Haji Abdullah Iman, dan adiknya Nyai Lara Santang mendapat gelar Hajah Sarifah Mudaim, kemudian menikah dengan seorang raja Mesir bernama Syarif Abdullah. Dari hasil perkawinannya dikaruniai 2 orang putra, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Syarif Nurullah. Sekembalinya dari Mekah, Pangeran Cakrabuana mendirikan Keraton Pakungwati, Keraton Kasepuhan sekarang, sebagai tempat kediamannya bersama putri kinasih Nyai Pakungwati, dan mendirikan pusat kegiatan Islam di daerah tersebut. Setelah wafatnya Ki Gedeng Tapa atau Jumajan Jati, kakek dari Pangeran Cakrabuana,
Harta peninggalannya digunakan untuk bangunan Keraton Pakungwati dan juga membentuk prajurit dengan nama Dalem Agung Nyi Mas Pakungwati. Prabu Siliwangi, melalui utusannya Tumenggung Jagabaya dan Raja Sengara atau Raden Kian Santang, mengangkat Pangeran Cakrabuana menjadi Tumenggung dengan gelar Sri Mangana. Sunan Gunung Jati dan Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1470 Masehi, Syarif Hidayatullah datang ke Pulau Jawa setelah berguru di Mekah, Baghdad, Campa, dan Samudra Pasai. Mula-mula tiba di Banten, kemudian Jawa Timur. Beliau mendapat kesempatan untuk bermusyawarah dengan para wali yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Musyawarah tersebut menghasilkan suatu lembaga yang bergerak dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dengan nama Wali Songo. Sebagai anggota dari lembaga tersebut, Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon untuk menemui uaknya, Tumenggung Sri Mangana atau Pangeran Walangsungsang, untuk mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Maka didirikanlah sebuah padepokan yang disebut Pekikiran, Gunung Sembung sekarang. Setelah Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi, maka dalam musyawarah Wali Songo di Tuban, Syarif Hidayatullah ditunjuk untuk menggantikan pimpinan Wali Songo. Akhirnya pusat kegiatan Wali Songo dipindahkan dari Tuban ke Gunung Sembung di Cirebon, yang kemudian disebut Puser Bumi sebagai pusat kegiatan keagamaan. Sedangkan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon, berkedudukan di Keraton Pakungwati dengan sebutan Gerage. Pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah yang lebih kondang dengan sebutan Sunan Gunung Jati, menikah dengan Nyi Mas Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Endang Gelis. Sejak saat itu, Pangeran Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai Sultan Cirebon I dan menetap di Keraton Pakungwati. Hari jadi kota Cirebon. Sebagaimana lazimnya yang selalu dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana mengirim upeti ke Pakuan Pajajaran, maka pada tahun 1482 Masehi, setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Sultan Cirebon, beliau membuat maklumat kepada Raja Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi untuk tidak mengirim upeti lagi karena Kesultanan Cirebon sudah menjadi negara yang merdeka. Selain hal tersebut, Pangeran Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Songo, rela berulang kali memohon kepada Raja Pajajaran untuk berkenan memeluk agama Islam tetapi tidak berhasil. Itulah penyebab utama mengapa Pangeran Syarif Hidayatullah menyatakan Cirebon sebagai negara merdeka, lepas dari kekuasaan Pakuan Pajajaran. Peristiwa merdekanya Cirebon dari kekuasaan Pajajaran tersebut dicatat dalam sejarah pada tanggal 2 Dasi Sukla Pakca Cetra Masa Sahasra Patangatus Papat Ikang Sakakala, bertepatan dengan 12 Syafar 887 Hijriah, atau 2 April 1482 Masehi, yang sekarang diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Cirebon. Cirebon berkembang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting, dengan pelabuhan yang ramai dan pengaruh Islam yang kuat. Pembagian Kesultanan. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1568, Kesultanan Cirebon mengalami perpecahan. 3 keraton terbentuk, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Meskipun terpecah, Cirebon tetap menjadi pusat penting bagi perdagangan dan kebudayaan di wilayah Jawa Barat. Garis besar, sejarah kota Cirebon bermula dari pengaruh Hindu-Buddha Kerajaan Pajajaran, berkembang dengan penyebaran Islam oleh Pangeran Walangsungsang dan Sunan Gunung Jati, dan akhirnya menjadi Kesultanan Cirebon yang merdeka dan berpengaruh. Kota ini tetap menjadi pusat penting bagi kebudayaan dan perdagangan hingga hari ini. Bagaimana menurut Anda? Mitos atau fakta?